Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saditya Putra Yahya. Saya berasal dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dari kelas praktikum B dengan 3 digit NIM saya 058. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait interrupt dan timer, pemrograman sistem embedded STM32 serta ESP32. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, pada slide kali ini kita akan membahas terkait capaian apa aja yang akan didapat melalui praktikum pada kali ini. Yang pertama yaitu untuk memahami perbedaan antara paradigma antara polling dan interrupt, kemudian memahami arsitektur dan implementasi, yaitu konfigurasi perangkat keras seperti NVIC pada STM32 dan GPIO Matrix pada ESP32. Kemudian ada hardware timers, yaitu penguasaan prescaler, auto reload, dan perhitungan frekuensi. Kemudian yang terakhir ada aplikasi secara real time, yaitu teknik praktis seperti debugging dan penanganan race condition. Oke, selanjutnya mari kita bicara tentang efisiensi. Dalam metode polling, CPU terus-menerus memeriksa status perangkat yang mana sangat tidak efisien dan membuang siklus CPU secara sia-sia. Namun, dengan interrupt, CPU hanya akan diberitahu saat sebuah peristiwa atau event besar benar-benar terjadi, selama tidak ada gangguan. CPU bebas mengerjakan tugas utama lainnya. Inilah yang membuat sistem kita menjadi sangat efisien dan mampu beroperasi secara real time. Kemudian ada anatomi dan siklus hidup interrupt. Lalu, apa saja yang terjadi di balik layar saat interrupt muncul? Pertama, CPU akan menyimpan konteks program saat ini seperti PC dan register. Kemudian ia akan mencari alamat idle di vector table. Kemudian interrupt ini bisa dipicu dalam beberapa jenis, yaitu edge trigger, baik itu sinyal naik atau rising, sinyal turun atau falling, ataupun keduanya, maupun level trigger yang berbasis kondisi tinggi atau rendahnya sinyal. Kemudian, arsitektur interrupt STM32. Pada STM32, kendali interrupt dipegang oleh NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller, yang dimana fitur utamanya adalah nested, yaitu dimana ISR prioritas tinggi dapat memotong ISR prioritas rendah. Selain itu, ia memiliki latensi yang sangat rendah, hanya butuh sekitar 12 siklus clock. Dan penting untuk diingat bahwa STM32 ini memiliki 16 jalur exit yang pemetaannya bersifat eksklusif. Misalnya, jika PA0 sudah aktif, maka PB0 atau PC0 tidak dapat digunakan kembali secara bersamaan sebagai interrupt. Kemudian, implementasi XT STM32. Untuk implementasi teknisnya, ada langkah-langkah konfigurasi mulai dari mengaktifkan clock, kemudian konfigurasi input GPIO, hingga mengaktifkan NVIC. Kemudian ada peringatan kritis di sini, yaitu Anda wajib memberikan flag dengan menulis angka 1 ke register, yaitu dengan program XT PR di dalam ISR. Selain itu, pastikan nama fungsi idler Anda sama persis dengan yang tertera di startup file agar tidak terjadi error saat kompilasi. Kemudian, arsitektur interrupt dari ESP32. Berbeda dengan STM32, ESP32 hadir dengan kompleksibilitas dual core melalui interrupt matrix. Kita memiliki fleksibilitas untuk mengarahkan 71 sumber interrupt ke core 0 atau core 1 sesuai kebutuhan. Dari sisi GPIO, hampir seluruh pin 0-33 mendukung interrupt penuh. Namun,
perlu dicatat juga bahwa pin 34 dan 39 hanya bisa digunakan sebagai input dan tidak bisa menghasilkan output dari interrupt. Kemudian, aturan emas ESP32 yaitu wajib PRAM_ATTR. Ini adalah poin penting bagi pengguna ESP32, yaitu menggunakan atribut PRAM_ATTR pada fungsi ISR. Mengapa? Karena tanpa atribut ini, ISR akan diletakkan di flash yang aksesnya bergantung pada cache. Dan jika terjadi cache miss, sistem akan mengalami delay yang tidak terprediksi dan berujung pada crash dengan PRAM_ATTR dengan kunci di memori internal agar selalu siap eksekusi dengan kecepatan penuh. Kemudian ada hardware timers. Sekarang kita berpindah ke dimensi waktu. Hardware timer adalah variabler independen yang menghitung siklus clock untuk menghasilkan event yang presisi. Komponen utamanya meliputi clock source, yaitu preseller untuk membagi frekuensi, kemudian ada counter untuk menghitung, dan auto reload untuk menentukan batas atas. Timer ini sangat berguna untuk membuat delay non-blocking sinyal PWM hingga mengatur ukur lebar dari pulsa. Kemudian matematika frekuensi dari STM32. Mari kita sedikit berhitung. Jika kita ingin membuat timer 1 Hz dengan STM32 dengan clock 72 MHz, kita bisa menggunakan rumus frekuensi timer. Caranya, kita atur prescaler atau PSC ke angka 7199 untuk menurunkan frekuensi menjadi 10 kHz. Kemudian kita atur auto reload atau AR ke 999 untuk mendapatkan tepat 1 detik per siklus hitungan. Kemudian kekuatan ekstrim timer ESP32. Jika STM32 biasanya menggunakan timer 16 bit, ESP32 membawa kekuatan ekstrim dengan timer 64 bit. Kapasitas hitungannya sangat fantastis, mencapai sekitar 18 quintillion, dengan base clock ada di sekitar 80 MHz dan pengaturan prescaler 80. Kita bisa mendapatkan resolusi 1 mikromilidetik per trik yang memungkinkan kita untuk membuat alarm waktu yang sangat akurat. Kemudian ada concurrency dan race condition. Hati-hati dengan race condition. Masalah ini terjadi saat main loop dan ISR mencoba mengakses variabel yang sama seperti operasi counter plus. Jika interrupt memotong tepat di tengah operasi read modify write, data bisa korupsi. Solusinya menggunakan critical section atau spin lock untuk sementara waktu, mematikan interrupt lain saat CPU sedang mengakses data sensitif tersebut. Kemudian, aplikasi praktis software debauching. Dalam dunia nyata, tombol fisik memiliki fenomena bounce atau lettingan selama kurang lebih 20 milisecond. Tanpa debauching, satu kali tekan bisa terdeteksi sebagai banyak interrupt. Solusinya adalah software debauching non-blocking. Kita menggunakan timer untuk mengecek apakah waktu yang berlalu sudah melewati ambang batas tertentu sebelum menganggap tekanan tombol tersebut valid. Kemudian, 10 perintah utama dalam penulisan ISR. Sebagai panduan praktis, perhatikan aturan emas penulisan ISR ini. Dan wajib diingat juga, jaga ISR sesingkat mungkin.
Gunakan keyword volatile untuk variabel bersama dan gunakan iram_attr pada ESP32. Dan dilarang keras menggunakan delay, serial print, kalkulasi matematika yang berat, atau alokasi memori dinamis seperti malloc. Kemudian yang terakhir adalah penutup dan ringkasan. Sebagai kesimpulan, pilihlah perangkat berdasarkan desain. Gunakan STM32 jika membutuhkan presisi waktu mikrodetik tingkat rendah atau bare metal dengan latensi ultra rendah. Lalu, gunakan ESP32 untuk fleksibilitas tinggi, fitur dual core, dan kalkulasi skala besar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekiranya mohon maaf, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya.